Oke, sekarang kita lanjut recap Assassin's Creed Forgotten Temple. Untuk bagian pertama, aku harap kalian nonton dulu yang ada di sana ya, episode 1-25. Thumbnail seperti ini, kata ada di pojok atau link ada di deskripsi. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa assassinate the subscribe button dan tusuk tombol like-nya. Buka kodeks, pahami konteks, recap Assassin's Creed Forgotten Temple, episode 26-50. Dalam penaklukan bajak laut Manila ini, mereka menyelamatkan orang yang hendak dijual sebagai budak. Edward pun menyelamatkan mereka dan akhirnya bertemu dengan orang Korea. Mereka pun berhasil kabur sebelum kapal itu meledak, meskipun rencana awal untuk mendapatkan kapal tersebut gagal. Setelah itu orang Korea ini berterima kasih. Dia memperkenalkan diri dulunya ajudan utusan dinasti Qing. Jadi dia bisa berbagai bahasa. Pihak pelayar Hindia Belanda juga berterima kasih pada Edward karena ditolong dari serangan bajak laut. Tapi karena serangan itu kapal mereka rusak dan orang Korea ini ternyata mampu memperbaiki kapal tersebut. Mereka pun kembali berlayar ke Macau dan setelah sampai di sana orang Korea itu memberikan nama lengkapnya Yun Byung-gyu dan Edward menawarkan dia sebagai teknisi kapal. Lalu Yun pun mengiyakan ajakan itu. Sang pemimpin pelayaran Hindia Timur pun menemui Edward dan berterima kasih karena sebelumnya menyelamatkan pelayarannya dari bajak laut. Di sisi lain, Madame Li sedang bertemu dengan seorang ninja. Dia menawarkan suatu tawaran dan juga menemui seseorang pelayar wanita yang hebat katanya. Balik lagi dengan Edward, dia diundang oleh Jan van Eyck dan mengajak mereka untuk berbisnis. Dia ingin Edward memusnahkan bajak laut di Kepulauan Paracel dan mereka curiga itu bajak laut suruhan dari dinasti Qing. Jan pun menawarkan untuk mengambil semua resource bajak laut yang mereka kalahkan dan memberinya pekerjaan pengiriman selama 5 tahun. Edward pun langsung menyetujui hal itu. Sekembalinya di markas, dia mendiskusikannya dengan John dan Chang. Mereka pun ikut, lalu Edward ingin mengajak Yun juga. Ternyata dia adalah seorang engineer yang dulu membuat senjata-senjata di Korea. Edward pun meminta Yun menyelesaikan semua desain senjata itu untuk mengalahkan bajak laut. Dengan begitu mereka pun bersiap. Yun dan rekan-rekannya yang ada di sana mulai membuat senjata desain dari Yun. Setelah semuanya siap, mereka pun bergerak. Jan berpura-pura ditangkap oleh Kapten Rupiah agar bisa mendekati Paracel, kapten bajak laut yang ada di sana. Mereka berdua pun berbincang sementara Jang masuk ke jeruji budak. Di sisi lain, Edward dan John berhasil menyusup dan menyiapkan beberapa bom. Para bajak laut mabuk itu lalu ditinggal oleh Rupiah. Dia kembali ke kapal dan bersiap untuk menembak dengan senjata ciptaan Yun. Edward menyusup memasang bom di gudang mereka, dan setelahnya membebaskan para budak termasuk Jang. Tapi karena mereka ribut, tembakan pun terdengar membuat para bajak laut sadar. Edward dan John pun kabur bersama para budak dan meledaklah semua pasokan dari bajak laut itu. Mereka geram lalu mengejar tapi kalah cepat karena kapalnya sudah siap untuk berlayar. Para bajak laut itu mengikuti mereka dengan kapalnya sendiri. Tetapi karena panik, Rupiah mengemudikannya ke area yang berkabut dan banyak kapal karam. Dengan rencana darurat, Edward memerintahkan untuk melambatkan kapal dan memutar haluan. Kapal bajak laut yang di belakang melaju kencang tidak sempat mengikuti dan membuat kapal Edward bisa menembak duluan dengan senjata ratusan panah dari Yun. Kru bajak laut itu pun berkurang yang membuat kapalnya susah dikendalikan dan akhirnya menggesek kapal-kapal karam, lalu macet. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan tembakan kedua yang membuat mereka kewalahan. Edward dan para krunya langsung membajak kapal tersebut dan mendapatkan 3 kapal sekaligus. Melihat hasil yang sukses ini, Jan van Eyck terkejut. Mereka berhasil mengalahkan bajak laut Paracel. Perjanjian usaha mereka pun akhirnya berlanjut. Beberapa waktu berlalu, usaha mereka semakin maju. Desa Jang yang terpencil makin terbangun. Banyak pekerjaan menumpuk, begitu pula Edward yang harus mengurusi semua itu. Lalu di suatu malam meeting Edward bersama Jang dan John, dia masih mengkhawatirkan mengenai Templar. Mereka mendengar perseteruan antara anak buah Sun De-in dengan ninja yang ada di Jepang. Edward pun punya ide dan langsung bergerak ke salah satu klien bisnis Jang. Di sana mereka menjumpai perseteruan tersebut. Edward pun ikut melerainya dan meminta mereka menunjukkan lokasi pemimpin yang membawa buku Hendrik. Tapi tidak disangka Sun De-in sudah ada di sana bersama pasukannya. Begitu pula Madame Li dengan pasukan ninja yang membelot dari Sun. Tapi perseteruan mereka makin besar hingga Ken Wei memanggil bantuannya, yaitu pihak dagang Belanda atau VOC. Dengan ketiganya yang semakin terus memanas, Madame Li dan Sun De-in akhirnya mundur. Lalu pihak Zhang Wei memperbaiki kekacauan itu. Setelah semua selesai, Edward menemui para ninja yang terus memata-matai gerak-geriknya. Di sana mereka ternyata meminta Edward untuk membunuh Saito, mantan pemimpin Shimazu yang tetap bersama dengan Sun De-in.
Di sisi lain, Sun akan memanggil orang untuk memecahkan buku Hendrik. Waktu berlalu, Edward bertemu lagi dengan John dan Chang, menceritakan semua kejadian, begitu pula penawaran para ninja. Mereka akan menyerang kasino terapung milik Sun Dae-in bersama para ninja Shimazu tadi. Di pihak Sang Wei pun mempersiapkan kapal sesuai arahan Yun, dan mereka menamai kapal itu Feng Huang, yang berarti burung phoenix. Edward mengecek perlengkapan kapal dan Yun memperkenalkan senjata yang dia buat, terkhususnya Phantom Blade yang terinspirasi dari crossbow. Setelah itu waktu malam pun tiba, penyerangan akan segera berlangsung. Edward menyusup naik ke atas dan sinkronisasi mendeteksi semua musuhnya. Di sisi lain, John telah menyamar dengan pakaian Kenway. Dia menarik perhatian para penjaga Sun Dae-in, tapi Sun malah membiarkan hal itu. Dia tidak mau menumpahkan darah di tempat usahanya. Saito yang mendengar hal tersebut langsung curiga. Dia mengetahui itu adalah Kenway yang palsu dan mulai mencari yang asli di sekitar. Edward yang melihat situasi, dia pun memperhatikan ada kapal yang datang, dan itu orang yang dimaksudkan oleh Sun Dae-in untuk memecahkan buku Hendrik. Tapi tidak lama setelah itu, Edward pun ketahuan oleh Saito dan anak buahnya. Mereka bertarung di sana. Di sisi lain, 3 orang ini sudah datang hendak menemui Sun Dae-in. Sembari Edward dan anak buah Saito bertarung di atas laut, semua dibabat habis oleh Edward satu persatu hingga menyisakan Saito. Edward membuat manuver yang mampu menjatuhkan mereka berdua ke laut. Di area laut adalah kekuasaan Edward. Dia mampu menyelam dan mengungguli Saito di sana. Para pasukan Sun Dae-in menyadari pertempuran mereka, tapi hal itu dapat dicegah oleh ninja Shimazu. Mereka juga bergerak untuk membunuh Sun Dae-in dan mengincar buku dari Hendrik. Balik lagi ke Edward dengan nafas yang lebih panjang membuat Saito tidak sadarkan diri. Lalu 3 orang yang tadi adalah assassin dari Cina. Mereka akhirnya bertemu dengan Sun Dae-in dan pemimpin mereka adalah Xiao Han, keponakan dari Sun Dae-in. Balik lagi ke sisi Edward, dia berhasil melumpuhkan Saito dan mencoba menggali informasi. Di sisi lain, John menikmati waktunya di kasino, minum-minum dan jatuh cinta dengan wanita Cina yang bernama Qin Sharon. Tapi ketika John tidak beraksi, kegaduhan di luar makin menjadi. Para ninja Shimazu mulai membantai orang-orang Sun Dae-in. John pun bergerak hendak membantu Edward. Lalu balik lagi ke Edward yang bernegosiasi dengan Saito. Dia sempat mengenang Mary Read karena keadaan Saito juga mirip dengannya. Singkat cerita, dengan beberapa kata, Saito pun akhirnya mau bekerja sama dengan Edward untuk mencari kuil itu. Tapi ternyata buku Hendrik sudah dibawa Sun karena dia mengancam bawahan Saito. Mereka berdua harus mendapatkan buku itu dari tangan Sun. Di sisi lain, Xiao Han membaca buku itu dan dengan informasinya dia mampu menerjemahkan buku tersebut. Tapi setelah Sun Dae-in mengutarakan niatnya untuk memberikan artefak itu pada Kaisar, Xiao Han pun tidak menyukai tujuan tersebut. Dia langsung merebut buku itu dan bersiap membunuh Sun Dae-in atas nama Brotherhood Cabang Cina. Di sisi lain, kekacauan pasukan darah campuran Sun Dae-in dan ninja Shimazu makin menjadi-jadi. Saito berusaha mengalahkan semua ninja itu. Bekerja samalah Edward dengan Saito membasmi musuh-musuhnya. Dari arah yang jauh, John dengan senjata laras panjangnya pun membantu mereka. Saito dan Edward bergerak maju. Assassin Cina di sana juga menjalankan tugasnya membantai semua pasukan Sun Dae-in. Edward dan Saito sampai dan kebingungan dengan situasi yang ada di sana. Mereka mencari celah dan masuk ke dalam pertempuran itu. Xiao Han hendak mengeksekusi Sun, tapi tiba-tiba dihalangi oleh Edward. Di sana mereka pun berduel untuk memperebutkan buku Hendrik. Dan dengan teknik yang lebih keren, Xiao Han berhasil melucuti pedang Edward, dan mereka akhirnya menggunakan Hidden Blade. Mereka pun mengungkapkan jati diri masing-masing. Edward hanya berfokus pada petualangannya dan Xiao Han ingin menggunakan artefak itu untuk mengembalikan dinasti Ming. Tapi hal tersebut ditolak oleh Edward karena assassin seharusnya tidak menggunakan artefak isu. Pergolakan dilema moral ini pun berlanjut sampai tidak sadar buku Hendrik yang terjatuh dipungut oleh Sun dan kabur. Xiao Han mengejarnya, lalu Edward mencoba menyelamatkan Saito yang hendak ditebas oleh assassin lain. Xiao Han pun memanggil pengikutnya Xie Yan dan Liu Qing untuk mengejar Sun Dae-in. Di sana Saito sudah merasa putus asa. Anak buahnya dibantai dan dia kalah. Lalu flashback di mana Saito masih kecil. Saito yang berdarah campuran mendapat diskriminasi di Jepang. Terlebih kepala keluarga klan Shimazu meninggal. Dia tidak memiliki penerus dan hanya Saito keturunan yang tidak resmi. Tapi karena dia perempuan, dia pun didandani sebagai laki-laki dan dilatih menjadi samurai. Saito merasa tertekan, tapi untungnya ada teman-teman berdarah campuran juga yang menguatkan dia. Diskriminasi itu tetap berlanjut sampai penugasan misinya ke Cina untuk mendapatkan artefak isu. Jika dia berhasil, darah campuran akan diakui sebagai keluarga resmi.
Tapi harapan itu ternyata pupus ketika Saito melihat semua rekannya meninggal. Dia pun merasa gagal dan ingin mati juga. Tapi disinilah Talk no Jutsu Edward mampu mengembalikan rasa gundah Saito. Singkatnya, sebagai orang hidup buatlah alasan untuk hidup, tak peduli sekotor apapun itu. Saito pun membuat alasan untuk hidup, yaitu membalaskan dendam teman-temannya. Di sana Saito langsung menghadang ninja Shimazu. Di sisi lain, Edward mengejar assassin Cina yang mengejar Sun De-in. Edward berhasil melewati Liu Qing dan Xiayan, tapi Shohan berhasil membunuh Sun De-in dan mengambil buku itu. Edward pun langsung menendangnya dan mengambilnya kembali. Di sisi Saito, dia melawan para ninja, tapi saat suar dinyalakan, para ninja itu pun mundur, dan tembakan meriam pun diluncurkan dari arah laut. Itu adalah ulah dari pelayar bayaran Madame Li, yaitu Zheng. Buster Call pun terjadi di sana. Para pengunjung panik hingga Kyushorin terjatuh. John pun menyelamatkan cintanya. Di pertempuran, para assassin pun ikut kacau, tapi Shohan dengan robe dartnya berhasil mengambil buku itu dan pergi dari sana. Dengan tembakan meriam yang semakin banyak, Edward juga harus kabur. Mereka berlari bersama Saito, dan akhirnya berhasil naik kapal John lalu menjauh. Tapi kapal dari Zheng masih berada di perairan yang membuat mereka terserang. Dan bala bantuan kapal Feng Huang pun muncul. Kapten Rupiah dan Yun menghujani Zheng dengan tembakan. Edward dan kawan-kawan akhirnya kabur dengan Feng Huang. Zheng tidak mengejar mereka dan tetap fokus pada perintah Madame Li untuk menghancurkan properti milik Sun De-in. Setelah tempat itu rata dengan tanah, para assassin Cina ini menemui Zhang dan hendak berunding dengan Madame Li. Lanjut di kubu Zhang Wei, Edward dan kawan-kawan ditegur oleh Yun karena dia tidak setuju dengan kedatangan Saito, terlebih dia adalah seorang samurai. Perseteruan ini sudah lama terjadi antara orang Korea dengan Jepang. Yun pun ngambek pergi dari kantor itu. Di sisi lain, Shohan bertemu dengan Madame Li. Di sana mereka ingin bekerja sama. Shohan memberikan alasan untuk menggerakkan hati Madame Li, karena dulunya Madame Li juga bernasib sama seperti Shohan, suku Han yang ditindas oleh suku imigran. Karena itu Madame Li menyembunyikan nama aslinya, yaitu Li Huiyin, dan mengambil identitas baru untuk menjadi pedagang. Dengan begitu Madame Li setuju dengan assassin Cina untuk meruntuhkan dinasti Qing dan mengembalikan dinasti Ming. Kembali lagi di kubu Zhang Wei, perkenalan Yun dan Saito ini menjadi panas. Mereka pun bertemu dan mencoba panahan. Rupiah malah membuat itu sebagai taruhan, dan hebohlah orang-orang di sana. Dan tentu pemenangnya adalah Saito. Yun pun mengakui kehebatan Saito dan akhirnya menerima dia. Setelah itu mereka mencoba menyalin buku Hendrik dengan ingatan kuat dari Saito. Mereka pun menulis ulang dan memecahkan buku itu, memberikan petunjuk untuk mengikuti jejak Ferdinand Magellan. Kita flashback sejarah dulu. Magellan adalah pelaut Eropa pertama yang mengelilingi dunia. Dia datang ke Pulau Cebu di Kepulauan Biasa. Dia pun membuat Raja Humabon mengikuti Ferdinand dan hendak menjadikan kerajaan Cebu sebagai wilayah Spanyol. Tapi tujuan sebenarnya dari Ferdinand adalah Peace of Eden. Dan mereka menemukan Crescent Amulet yang ternyata itu hanya satu dari 3 bagian yang lainnya. Tapi Crescent Amulet itu berhasil didapatkan suku Pulau Matstan yang mewujud menjadi lapu-lapu. Dia pun bertarung menggunakan artefak itu dan berhasil mengusir Spanyol. Dan petunjuk kota yang hilang berhenti di sana. Catatan Hendrik hanya menyuruh menelusuri jejak Ferdinand Magellan. Dengan begitu, Edward dan kawan-kawan hendak pergi ke Filipina untuk memburu Peace of Eden, Crescent Amulet. Semuanya pun bersiap. John mengajak Qin Shourun, Saito dengan armor buatan Yun serta dilengkapi hidden kunai di lengannya. Yun juga membuatkan blow dart untuk Kenwei. Shourun juga memperkenalkan diri, dia tahu sedikit mengenai pengobatan di pekerjaan sebelumnya. Lengkap sudah semua persiapannya, mereka pun berlayar. Dari sisi yang jauh, Ellen Jacob juga memantau pergerakan mereka. Tiba saatnya sesi break animus. Noah pun mengalami bleeding effect, tapi ternyata dia hanya bercanda dan langsung ditampar oleh Saito. Noah masuk ke dalam kamar dan istirahat di sana. Di saat sendirian, Noah pun melihat bayangan Edward dan bleeding effect ini makin mewujud. Malah mereka bisa bercakap-cakap. Di sisi lain, Templar bersiap dengan Sigma Team untuk melawan pergerakan apabila ada informasi yang muncul dari penelitian mereka. Pihak Abstergo pun bergerak menuju Cebu, Filipina dengan kapal beserta seluruh tim riset Saito dan Noah juga. Di sisi lain, Zawang Corporation memantau pergerakan kapal Abstergo. Ini adalah organisasi evolusi dari Zhang Wei buatan dari Edward dan Zhang di Macau. Ditunjukkan di sana Claire Zhang, CEO dari Zawang Corporation, memerintahkan untuk memantau pergerakan Abstergo. Tapi di sana juga ada Nathan Zhang, bos dari organisasi kriminal Asia Tenggara, Doom Eagle.
mereka yang akan mengurus Abstergo itu. Setelah Abstergo sampai di Cebu Filipina, mereka langsung bergerak ke salib peninggalan Magellan bersama Yuki pengawal Sei. Mereka mensterilkan tempat itu agar tidak terjadi penyerangan seperti sebelumnya. Noah pun menggunakan Eagle Vision dan tidak melihat apapun. Mereka akhirnya berpindah tempat, tapi dalam perjalanan pergerakan mereka dihentikan oleh Doom Eagle. Mereka pun ditembaki dan akhirnya berhasil lolos. Yuki dengan cekatan menembak pemotor yang memburu mereka. Sigma Team pun bersiap dari atas helikopter ke titik mall untuk pengamanan. Tapi sebelum sampai, mereka sudah ditabrak oleh para kriminal dan dipojokkan. Yuki memberi hidden shock untuk melindungi Sei masuk ke dalam mall. Di dalam mall mereka dikejar, Sei dan Noah berganti pakaian agar tidak mencolok, dan langsung berjalan ke arah atap untuk menerima bantuan dari Sigma Team. Noah pun berinisiatif untuk mengulur waktu dengan skill asasinnya dan berusaha melindungi Sei. Hingga dia bertemu Nathan bersama anak buahnya. Sei pun dijatuhkan Noah dari lantai 4 untuk menjauh, dan Noah yang menghadapi mereka sendirian. Nathan yang tertarik meladeni Noah 1 lawan 1. Meski dengan bleeding effect Kenway, kekuatan Noah Kim masih belum sebanding dengan Nathan. Karena Nathan juga keturunan dari Edward yang malah lebih berpengalaman dari Noah. Di sana Nathan mengungkapkan bahwa ayah Noah adalah seorang assassin yang meninggalkan mereka agar tidak diincar. Noah pun tertegun, tapi karena waktu yang mepet, Nathan pun menghormati keputusan Noah untuk tetap berada di Abstergo. Dia memberikan buku pelayaran rupiah dan pergi dari sana. Sigma Team pun datang dari atas dan mengamankan situasi. Semuanya pun kembali terkendali. Yuki mendapat perawatan dari lengannya yang terluka, dan Noah dimarahi oleh Sei seperti biasanya. Di sisi lain, Zawang ternyata mengincar pisau hidden itu juga dan memantau pergerakan Abstergo dari jauh. Di pihak Abstergo, Noah hendak kembali ke Animus. Dengan buku pelayaran rupiah atau nama aslinya Mustafa, mereka melanjutkan penelitian. Tapi sebelum itu, Noah bertanya mengenai ayahnya. Sei tidak mengetahui hal itu dan menceritakan pembantaian assassin di The Great Birds. Entah ayah Noah masuk atau tidak dalam penyerangan itu. Noah pun akhirnya melanjutkan menggunakan Animus, masuk ke dalam ingatan Edward saat kapalnya diserang oleh Zeng. Yun mengeluarkan gelondongan senjata barunya yang berisi bom. Kapal utama Zeng pun bergerak memutar dan menghancurkan kapal-kapal lain yang menghadang di depan. Tetapi dengan manuver yang hebat, Zeng dapat menyusulnya, membuat mereka hampir menabrak Feng Huang. Para assassin Cina pun bergerak dengan glidernya menjatuhkan bom dari atas. Assassin itu pun membantai kru Edward. Bom yang dibawa mereka ternyata terbuat dari api Yunani yang susah untuk padam. Mereka menggunakan pupuk untuk memadamkan api tersebut. Terjadilah rematch antara Shohan melawan Edward dengan sengit. Xiayan pun berduel dengan Saito dan harus mundur karena terdesak. Shohan dan Liu Qing pun mengikutinya dengan parasut. Pasukan Zeng pun akhirnya berkumpul. Untuk menghilangkan jejak, Edward mengarahkan Feng Huang ke arah badai. Kapal Zeng tidak bisa mengikuti mereka karena resiko yang tinggi. Tapi juga itu berpengaruh pada Feng Huang yang harus mengatasi badai. Dengan beberapa awak yang terluka, mereka dirawat oleh King Shoren. Setelah menghadapi badai, mereka akhirnya bertemu dengan kapal VOC yang menjadi sekutu mereka untuk sementara. Di sana Edward dan Jan berbincang-bincang dan mengungkapkan bahwa Hendrik sebelumnya bekerja di bawah VOC. Karena itu dia tahu informasi mengenai legenda artefak yang dicari Edward. Meskipun Edward menerima kerjasamanya, tapi dia cukup was-was dengan Jan. Di sisi lain, Yun mulai meneliti api Yunani yang diledakkan di penyerangan lalu. Dia ingin mereplikanya dan Kenway tahu bahan itu dari berkas assassin, dan minyak tersebut bisa didapat di Jawa. Dia juga mengatakan orang-orang Jawa dulu mengoleskan kapalnya dengan minyak itu agar kapalnya tahan air. Jadi secara tidak langsung kalau berkas assassin yang Kenway baca itu mengarah ke Jawa, berarti Brotherhood seharusnya ada di sana dari zaman dulu gitu. Entah waktu Kenway ini masih ada apa enggak ya, karena dia nggak sampai nyentuh Jawa nantinya. Spoiler alert, tapi ya konten ini full spoiler, jadi ya kayak gitu. Kita lanjut, kapal Feng Huang tiba-tiba mendapat serangan peringatan oleh man-o-war dari Spanyol. Mereka pun berhenti, pasukan Spanyol mendarat dan hendak menangkap kapal perusahaan Hindia Belanda. Akhirnya mereka digiring ke Manila, dan Jan dituduh bersekongkol atas pembunuhan gubernur Spanyol yang ada di sana. To be continue. Itulah rekap episode 26-50. Semoga video ini menghibur, tunggu part yang lain. Jangan lupa aksesin the subscribe button dan tusuk tombol like-nya. Thank you for watching, dan thank you juga buat kalian yang udah join inisiatif program. Nama kalian tercatat dalam kodeks. Anyway, akhir kata, leap of faith.